Ini bulanan atau harian ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Walaupun malam ini kan. Yo. Jadi siapa nama gitu? Jimmy, aku Jimmy Budiman. Jimmy Budiman asal Palembang ya? Kalau secara garis keturunan aku malah dakati daerah Sumatera sama sekali Kak. Karena jadi bapak aku tuh Melayu Bugis, ibu aku itu Ambon. Aku lahir di Jakarta, kecil di Jakarta. Jadi pas kelas 4 SD sampai aku lulus SMA 96 itu aku balik lagi ke Jakarta. Jadi kalau aman kok, aman. Ya. Aman sangat aman. Tidak Seperti aku yang aman kok, aman. Ya. Aman, sangat aman. Berapa lama di India tuh? Aku hampir sebulan Kak, 28 hari. Itu aku sampai ke Kashmir segala macam. Aku kita habis berapa ya? Untuk di sana nyebit 3 juta. Sebulan itu? Untuk makan, penginapan, transportasi 3 juta. Ngekos itu apa? Ayo, kayak aku bilang tadi. Jadi ada, kalau di backpacker tuh ada chat Facebook lah, kurang lebih sosmednya. Itu namanya couchsurfing Kak. Jadi couchsurfing itu ketika kita misalnya ke New York misalnya, kita bikin status yang KG ditujukan untuk wong New York. Misalnya status ini untuk mana? Misalnya di situ ada pilihan untuk wong New York misalnya itu ya. KG terbaca kalau untuk di wong punya situs itu yang dia yang di New York gitu. Oh, ada wong Indonesia. Menarik dah nih profilnya kok menarik. Itu sama juga di India. Di beberapa tempat aku nginep di. Jadi itu termasuk kecil apa ini budgetnya 3 juta tuh sebulan itu? Kalau untuk uang umumnya kecil nih ya. Oh, biasanya berapa dari standar? Mungkin ya bisa, kalau untuk sebulan bisa 10, belasan juta misalnya itu. Iya, berarti sekitar 30% ya. Ayo, sangat kecil aku, sangat kecil. Karena apa ya? Bahkan sebelum aku berangkat ke sana, kayak aku cerita tadi, aku nanya ke Wong, habis berapa sih? Kira-kira kalau untuk sebulan habis berapa? Cukup enggak 3 juta? Diketawain itu. Wah, gila 3 juta. Tapi kalau aku sih mikir ini Kak ya. Ya Wong punya persepsi suatu perjalanan tuh berbeda ya. Misalnya kalau Wong berlibur, definisi Wong berlibur itu beli oleh-oleh. Kalau aku berlibur tidak selalu identik tempat wisata oleh-oleh, tidak identik selalu kayak itu. Bedanya. Iya, balik kan tidak bawa oleh-oleh banyak ya. Itu kan ada paling yang. Dan aku tidak selalu objek wisata. Misalnya cak di sana tuh aku cak ke kawasan kayak Pasar Kuto misalnya itu Kak. Maksud terminal segala macam. Memang belanja foto ini aneh. Dan aku nyari foto yang memang tidak harus ke Monas misalnya. Tidak umum. Tidak umum yang sudah standar ini kan. Jadi mungkin yang itu bikin dia murah. Kedua, aku seneng kayak aku bilang tadi Kak, naik transportasi yang digunakan sama wong lokal. Angkot. Kalau gitu kan kereta yang ekonomi. Sementara wong kita tuh yang kalau kereta KTAC, padahal wong bule Kak, naik itu. Wong bule itu tidak. Jadi itulah kalau tip-tipnya kalau supaya nak menekan ini walaupun bukan backpacker ya. Ya aku lebih senang musafir lah Kak, disebut nama. Ya bukan istilahnya kalau pergi ke luar negeri walaupun kita bukan backpacker ya bisa menghemat itu. Dan perjalanan tuh tidak selalu identik mahal. Ya bisa sehari dihabis ke 1 miliar juga bisa. Jadi setelah sebulan di India tadi balik lagi ke Indonesia dulu. Balik lagi ke Indonesia benar. Balik ke Indonesia. Terus aku kalau tidak salah ke Cina 2017. Jadi aku kalau Cina tuh aku ini Kak, terbang landing di Cina Januari 2017 itu saat musim dingin. Guangzhou tadi lagi tidak Beijing. Oh, Beijing. Aku mengakui perjalanan darat pulang sampai Malaysia Kak. Bukan dari sini ke Beijing. Turun. Nah, baliknya itu laut darat. Jadi rutenya itu Beijing. Dari Beijing, kota-kota apa? Naik bis, naik spur segala macam. Sampai aku lupa nama kota-kotanya. Terus perbatasan yang show apa ya? Aku lupa ya. Guilin apa ya. Jadi itu perbatasan kota si Cina sama si Vietnam Utara.
Dari situ masuk Vietnam lagi. Cina saat itu sudah musim dingin, Kak. Ya, Cina, Vietnam. Masuk Vietnamnya waktu itu kan aku Vietnam tahun berapa tuh? Vietnam Selatan, yang kedua Vietnam Utara. Vietnam Utara. Jadi di Vietnam Utara itu udaranya sudah sangat bersahabat. Kalau yang tadi di Cina tuh dingin, minta ampun, dingin dan sampai minus. Itu sih aku sampai ke Vietnam Utara sudah normal ya. Apa ya nama Vietnam Utara tuh ya pokoknya. Dari Vietnam? Ho Chi Minh ya, apa ya lupa gue. Dari Vietnam ke? Vietnam, aku ke Laos, Kak. Oh, Laos. Laos, Vientiane, itu berapa jam ya? Hampir 24 jam rasanya naik bis tuh. Ke Laos, dari Laos aku berapa hari itu Sungai Delta Mekong lihat itu. Terus aku lanjut di perjalanan ke Thailand. Dan itu belanja foto kalau itu? Foto kalau, Kak. Foto kalau. Selalu foto. Jadi kalau sehari itu kita habis ke berapa jam untuk foto? Bisa di satu tempat. Kalau selain di jalan, apa di jalan foto juga kan? Di jalan foto juga. Misalnya ketemu wong jualan apa atau kedai apa atau ngeliat biksu atau apa, menurut aku menarik, aku foto. Jadi tidak nentu sih. Kadang misalnya sekali lewat jegrek bisa, ataupun kadang. Kalau berapa kok bawa kamera gitu? Aku sih kok bawa kamera. Aku pakai Canon. Canon apa tuh? Canon 6D tadi yang pakai. Pakai 6D. Beberapa lensa. Jadi kalau aku jalan tuh, Kak, lebih banyak peralatan motret dibanding baju. Kalau baju mungkin bisa lah Iya, baju paling cuci pakai kering. Ini yang itu. Dibanding. Kamera cuma Siko, pakai kamera Siko. Kamera, harddisk, memori banyak. Ada yang dipindahin ke harddisk. Itu memori bukan kamera, Bukan. Kamera Siko. Karena selain ini, Kak, nyiasati ngapo bawa kamera Siko, aku tidak pernah buat tripod karena aku tidak pernah beli bagasi. Bagasi yang mahal, Kak. Jadi itu foto atau video kita ambil banyak. Rata-rata foto. Paling 5% lah video. Dikit aku 5% sampai 10% lah kalau dari perjalanan itu aku lebih tarik foto gitu. Jadi tadi balik ke sana tuh sampai ke Malaysia akhirnya. Laos, Thailand. Masuk ke Thailand, aku sempat masuk lagi ke Kamboja, masuk lagi ke Thailand, terus ke Thailand masuk lagi jalan darat sampai ke Kuala Lumpur, akhirnya terbang aku dari Kuala Lumpur ke Indonesia. Iya, itu tahun 2017 keluar balik, Iya, Dan itu budgetnya berapa dari perjalanan dari sini? Aku lupa ya waktu itu ya. Waktu itu kalau untuk di luar tiket baik rasanya waktu itu 5 juta. Di luar tiket? Di luar tiket baik. Waktu itu tiketnya murah, Kak, dapat 800 ke sejuta terbang ke Beijing. Nah, kalau balik jalan itu daratnya? Totalnya 5 juta. Totalnya 5 juta. Tidak nyampe 10 juta berarti? Tidak ada nyampe. Mungkin kalau lain lebih. Dengan perjalanan berapa hari tadi? Sebulan itu. Sebulan. Kurang lebih sebulan. Dari Beijing, Thailand, Kamboja, Laos, sampai ke Malaysia itu. Iya. Sebulan 10 juta. Ada sampai 10. Lebih murah dari ke India tadi. India kan juga negara 3 juta itu kan? Cuman kan itu. Kira-kira hitungannya. Karena itu tadi transportasi, penginapan itu sangat murah di India, Kak. Sangat murah. Iya, tapi lebih murah yang ini tadi sebenarnya hitung-hitungnya. Kan 10 juta itu kan sudah berapa? Tidak nyampe 10 juta. Tidak nyampe sebulan. Sudah berapa negara? 5 negara lebih. Paling 5 juta lebih lah. Dan itu terbantu mungkin nginepnya lebih sedikit karena banyak di perjalanan kan ya? Nginepnya lumayan juga sih di Beijing. Di Beijing tuh penginapan agak mahal, tidak mahal ya, tapi itu terus aku pindah kota-kotanya lupa namanya apa terus yang. Ya tapi kan pas di jalan itu kan berarti tidak nginep di hotel gitu kan? Tidak nginep. Cuman transportasinya lumayan mahal. Kalau di kereta di Cina lebih mahal tapi jauh lebih layak dibanding India itu. Tapi murah lah, tetap lebih nyaman nih. Nah, terus tahun berapa lagi? Gitu begitu. Pergi lagi aku 2017. 18 kalau udah salah ya. 18, 19 itu ke India, rata-rata ke India. Balik lagi ke India. Ngapa balik India tuh? Ini ada maaf motong. Iya benar India. Ya benar India 2018. Di 2018 juga aku ke Malaysia, Singapura, Myanmar, balik lagi aku. Ngapa balik lagi ke India karena kalau menurut aku kalau senang foto seni budaya itu lebih banyak. India tuh menurut aku destinasi wajib gitu. Warna-warni itu lebih Jadi saya ini, Kak, kalau misalnya kalau di Indonesia lah ya ataupun di Jepang ya, kalau Indonesia contohnya
kalau wong pakai kebaya tuh seremoni, 17-an, dharma wanita segala macam. Kalau di India wong pakai sari gitu lah Kak. Tiap hari. Pakai sari. Jadi memang pakai sari. Oh iya, aku pernah juga ke Jepang. Aku ke Jepang tahun berapa ya? Aku lupa, 2017 aku sempat pameran juga. 2017 pameran itu pameran foto yang perjalanan tadi. Yang kita pamer kan? Tidak, bukan foto, lebih ke komunitas musik punk lah. Oh, jadi yang foto-foto ini belum kita memang belum beli apa-apa ya? Sekali ya. Belum beli apa-apa. Harta karun itu yang belum dibongkar itu. Hati-hati. Pengen sih suatu hari dirilis jadi buku Kak. Dirilis jadi buku, cuman aku mikir masih ada yang kurang, maksudnya kalau yang di Timur Tengahnya. Yang Mujahidin itu yang mana? Di Kashmir. Jadi yang di waktu di India. India. Oh, jadi Kashmir ini bulan tadi. Itu. Jadi aku sempat nanya. Jadi Kashmir ini kan bagian dari India kan. Berapa kilo dari ibu kotanya ke Kashmir itu? Maksudnya gimana? Berapa kilo perjalanan dari ibu kotanya ke? Dari India ke Kashmir. Oh jauh kan? Jauh nih ya, jauh. Lewat bis ya? Bebis aku. Berapa jam? 24 jam. Mungkin 2 hari lebih lah. Oh, 2 hari. Cuman aku nyambung, misalnya stop dulu di sini, ya nyambung lagi. Masih jauh. Lebih jauhnya kan. India tuh besarnya kan. Bang itu bukan baru gitu. Iya mungkin lah ya. Dari itu lah, itu perjalanan daratnya. Dari New Delhi ya. Jadi gimana cerita di Kashmir tadi? Jadi Kashmir itu, aku kenalan sama wong. Gimana cerita di Kashmir tadi? Jadi Kashmir itu, aku kenalan sama wong. Aku lupa siapa lah namanya, anggaplah si A gitu. Jadi ya itu kenal dari situs backpacker tadi kan. Situs backpacker, aku akhirnya ketemu sama dia kan, nginep di rumahnya. Dan ternyata dia ngomong bahwa dia itu baru keluar dari penjara. Jadi dia keluar dari penjara belasan tahun, dia keluar dari ditahan di penjara, di beberapa penjara di India, dari New Delhi, pindah ke Calcutta. Tidak. Jadi setiap wong pejuang itu, wong separatis itu, di penjara, ditangkap di penjara. Politik lah. Bukannya kriminal ya? Iya, bukan kriminal. Karena aku nanya alasannya apa? Mereka secara kepercayaan, mayoritas Islam. Secara kepercayaan mereka tidak ngerasa bersalah. Tidak, maksudnya tidak ngerasa sama gitu. Dan memang Kashmir ini pasca ditinggal Inggris tahun 47 kalau saya, jadi tanah tak bertuan gitu kan. Tanah tak bertuan. Ada konflik segala macam, untuk Cina ngerebuti, Pakistan ngerebuti, India ngerebuti. Dengan Pakistan. Jadi Kashmir ini Kashmir ini kebagi 3 wilayah Kak. Ada yang masuk ke Cina, ada yang masuk ke India, ada yang masuk ke Pakistan. Jadi mereka tipenya mirip-mirip siapa? Rainya? Iya. Rainya lebih ke Timur Tengah lah. Kayak Opik aduh, Caca India aduh gitu. Kalau ini ceweknya cantik lah berarti. Wow, cantik, sangat cantik. Sama wajah Uzbekistan itu ya. Mirip-mirip itu ya. Putih. Berpaduan. Jadi tapi tidak ini gitu, tidak tergiur dengan ini. Tidak berlakuan Kak. Mereka sangat-sangat taat. Menurut aku sangat taat menjalankan agama. Kayak aku sempat ditanya lah, Muslim kok ngapo namanya bukan Muslim, itu kan macam-macam lah itu. Pengalaman aku tadi yang aku berapa lama di Nepal, di Kashmir itu? Aku berapa lama ya? Tidak lama kok itu, cuman mungkin 4 atau 5 hari lah, kurang lebih seperti itulah. Tapi fotonya banyak juga ya? Lumayan. Dan itu pertama kalinya di Kashmir aku megang salju Kak. Kalau tahun 2015 aku pertama kali ngelihat salju di Pegunungan Himalaya 2015. Di Himalaya 2000 itu daerah Tibet itu ya? Himalaya itu terbentang dari Cina, Pakistan, Nepal, India, sampai Afghanistan bahkan ya. Pertama kali aku ngeliat pegunungan salju. Itu pertama kali aku ngeliat salju, ngerasain di daerah dingin. Di 2016 itu aku pertama kali megang salju Kak. Itu waktu perjalanan yang ke Beijing tadi ya? Tidak, 2016 itu aku dari Kashmir keluar Kashmir. Keluar Kashmir balik lagi masuk ke India. Dari India ke Kashmir tadi ya? Pas baliknya ke New Delhi aku
mobilnya stop. Jadi mobilnya sempat mobilnya tak mana mobilnya? Mobil carry apa ya? Aku lupa apa Panther ya, aku lupa lah. Tadi film-film India. Tidak, mobil Panther, ada Kijang apa Panther itu. Jadi mobil Jepang berarti. Jadi kalau di Kashmir itu di lereng gunungnya ketika hujan longsor, Kak. Jadi kita tidak bisa metu. Jadi waktu itu aku sempat tertahan di desa Gazigun di Kashmir itu. Aku tidak bisa ngapa-ngapain, Kak. Jadi tidur kecil, ini kaki berdempet sama ngomong India yang nak balik ke. Itu dalam posisi di jalan, Di jalan, akhirnya mobil itu stop karena tidak bisa. Bukan di perkampungan bukan, di perkampungan, di desa kecil lah. Cuman tidak bisa melanjutkan perjalanan karena lereng gunungnya rontok, itu. Sering terjadi kalau misalnya nak salju. Jalannya itu memang di lereng gunung gitu ya? Iya, pasti melewati gunung. Sebelah sini tebing, sebelah sini jurang berarti. Itu salah satu jalur maut, Kak. Itu salah satu jalur maut. Jadi sopirnya itu? Ayo silakan. Sopir maut kalau berarti gitu ya? Jadi cek ini, Kak, kalau misalnya ke Kashmir, wong Indonesia pada umumnya itu lewat naik pesawat, Kak. Aku lewat darat. Aku lewat darat karena itu tadi aku lebih ngerasa jengkal perjengkalnya itu kalau darat ya. Tapi itu menurut aku yo. Tapi dari Kashmir tadi balik lagi ke India ya? Iya, balik ke India. Terus aku sampai ke India, turun ke New Delhi, terus aku ke Goa, daerah Goa, sampai ke kampungnya Opik. Aku sudah Opik sendiri belum pernah ke. Kampung apa namanya? Kochi, Kerala. Opik kong sana, nenek moyang kong sana. Kerala tuh salah satu daerah. Tapi kalau Kerala nih beda dengan Bangla bukan ya, beda ya? Beda, tapi ya satu rumpun lah ya, mirip-mirip. Kalau Bangla itu kan kecil gitu kan. Jadi Kerala itu Cochin atau Kochi itu daerah India tapi bekas jajahan Portugis, Kak. Bukan India. Jadi Goa, Kochi itu sangat beda dengan India pada umumnya. Maksudnya sangat beda secara religi, mereka Kristen, bukan Hindu. Dan umumnya di daerah-daerah Kristen harus diakui, menurut aku tapi ini itu bersih, Kak. Bersih, sangat bersih ya. Dibandingkan dengan daerah Muslim sekalipun. Karena tertata ya masa hidupnya. Banyak gereja waktu itu Rabu Abu apa ya. Jadi mereka bawa obor atau lilin apa. Nah, itu. Terus jadi fotonya ada kalau di situ. Aduh. Jadi benteng Nah, dari situ balik ke Indonesia. Ke Goa tadi. Tahun 2000 berapa tadi? 2017. Itu terakhir 2016. Jalan terakhir itu. Terakhir aku tahun 2019 November. Pas Corona, India lagi aku. Mamang langgan India aja ya? Sebelum Corona tapi sudah? Sebelum. 2020 Februari atau Maret Corona kan ya. Jadi kita berangkat bulan November 2019. Balik sebulan juga itu, kurang lebih Desember aku tidak salah. Rute yang sama atau rutenya? Rute yang beda. Jadi waktu itu aku ke perbatasan India dan Tibet. Jadi banyak pengungsi Tibet. Simla apa nama daerahnya? Aku lupa Simla kalau tidak salah. Tibet itu memang topi tebel-tebel itu kan salju ya kalau ya. Jadi aku sempat ke TV begitu. Kalau gitu kan nengok langsung ya. Jadi daerah itu banyak pengungsi Tibet. Jadi Tibet itu kan dirampas Cina tahun 50-an kalau tidak salah. Jadi kayak Dalai Lama segala macam ngungsi ke situ. Jadi mereka benar-benar jalan darat dari Tibet ke India dengan rute salju. Itu bisa dibayangkan ya? Gila. Jalan kaki di salju deh. Tidak pakai sepatu. Tidak tahu ya pakai sepatu kali ya. Cuman ya menurut aku walaupun sepatu juga masih rutenya sangat berat lah itu. Daerah Simla apa aku lupa namanya. Itu sangat banyak pengungsi Tibet itu. Pengungsi Tibet, bahkan ada museum Tibet diceritakan bahwa setelah kedatangan Cina banyak rumah ibadah yang dihancurkan lah sekian ratus gitu. Jadi itu foto kalau ya? Jadi itu terakhir 2019 ya? Terakhir 2019 ke Tibet ya? Cuma ke Tibet waktu itu? Tidak ada ke Tibet. Kalau ke Tibetnya agak susah, Kak, kalau kita perbatasan ya? Jadi perbatasannya baik aku itu.
susah. Baru balik lagi Indonesia. Balik Indonesia. Terakhir aku berarti aku jalan. Sebulan gitu. Jadi tapi sebulan tuh keliling ya. Sebulan keliling. Aku mobile lah ya dari tempat. Karena memang sudah tujuannya lebih ke hunting foto gitu. Jadi setelah pandemi lah yang stop ya. Tinggal mengolah harta karun tadi. Belum diapa-apoi sih, belum diapa-apoi. Cuman baru terakhir tuh baru dipilah-pilah, belum aku layout, belum apa. Cuman covernya sudah jadi, itu kan. Oh sudah jadi. Apa kira-kira judulnya itu? Kalau kemungkinan besar aku pengen kasih nama Portrait of Asia, gitu. Jadi Portrait of Asia. Sisi orang-orang Asia dari sisi keseharian, sisi mana mereka mencari. Jadi memang kita ini kan baru lokal, baru Asia ya. Asia itu sudah seluruh ya kira-kira? Belum. Timur Tengah aku belum. Belum. Timur Tengah kayak Pakistan, Afghanistan. Target berikutnya ya? Iya, pasti harus. Kalau Eropa? Aku kayak bukannya tidak galak sih galak. Cuman aku lebih tertarik ke negara-negara eksotis sih Kak. Kayak Afrika, Asia gitu. Itu. Iya. Lebih ke sana lebih. Nah, kalau bukan galak ya tapi ya. Dapat jodohnya waktu istri aku kebetulan backpacker juga. Dia senang juga. Nah, kalau istri aku sudah ke Eropa, sudah 2 kali ke Eropa. Ketemunya di Jakarta? Di Bandung. Karena sama-sama senang perjalanan lah gitu. Berarti kok anak senang? Anak Siko. Di luar, muarnya apa di dalam lagi? Rasanya itu waktu di Myanmar itu. Myanmar 2019? 2018 aku pas menikahnya 2018. Jadi kayaknya di Adon nih waktu di yang perjalanan Myanmar Thailand tadi ya? Kamboja, Vietnam tadi ya? Pas aku setelah nikah aku ke. Tapi lahirnya di Bandung. Lahir di Bandung, anak aku lahir di Bandung. Lahir di Bandung lah ya. Jadi warga negara Indonesia ada maksud di situ. Jadi warga negara sana. Warga negara sana. Iya, terakhir aku kalau perjalanan ya itu 2019. Jadi untuk sementara ini mungkin ceritanya tidak bisa kita sambung lagi karena selesai di pandemi ini kan? Tapi pengen sih Kak suatu hari misalnya aku pengen ngajak anak aku ada cita-cita. Berapa umur anak sana? Anak baru Siko. Bukan umurnya? Aku. Umur anak? Umurnya anak baru 2 tahun. 2 tahun. Sudah bisa lah diajak kalau berangkat lagi. Dan memang cita-cita aku suatu hari aku pengen umroh lewat darat ataupun ke Afrika lewat darat. Karena itu kayak tadi aku cerita dari Beijing aku pernah ke Kuala Lumpur. Itu kan lewat darat juga. Kalau ditambah lagi jarak ini tadi ke sana sampai ke Eropa gitu. Jadi aku sudah melakukan perjalanan darat yang jauh itu dan menurut aku bisa gitu. Tinggal mungkin yang susah ini perizinan masuk ke Kazakhstan, visanya mana, Rusia mana, ke Eropa. Jadi kalau kita misalnya tujuannya ke beberapa negara itu visanya itu kita ngurusnya pas di negara itu. Kalau misalnya kasusnya kayak aku dari Beijing ke Kuala Lumpur tadi kan banyak negara kayak. Yang diurus cuma Beijing, Cinonya baik. Karena kalau misalnya kayak Vietnam, Laos, Thailand, Kamboja, Malaysia itu gratis visa. Free visa untuk WNI. Ada kerjasama lah yang mau. Kalau India berapa tahun yang lalu gratis, sekarang berapa tahun yang lalu bayar, sekarang gratis. Jadi tidak mesti setiap negara itu harus mengurus visa. Tidak. Ada beberapa negara yang sudah ada hubungan bilateral ya, hubungan kerjasama ya, mereka akhirnya bikin kesepakatan kita sama-sama gratis misalnya itu. Ada yang itu. Hong Kong itu gratis Kak. Hong Kong gratis, Makau gratis, Cina masih bayar. Jadi kita berikutnya ke inilah ya, umroh lewat darat ya. Iya, aku pengen karena aku pengen selain ibadah masih bayar. Jadi kita berikutnya ke inilah ya, umroh lewat darat ya. Iya, aku pengen karena aku pengen selain ibadah aku pengen perjalanan itu jadi karya Kak. Dan aku pengen kalau misalnya panjang umur anak aku lulus SMA lulus SMA tuh umur berapa sih? 16-17 kali. 16-17. Aku pengen dia dapat pengalaman hidup yang tidak di bangku sekolah. Ini loh pengalaman kau belajar bahasa Inggris, kau belajar motor, kau belajar apa. Kalau bahasa masih berapa bahasa gitu? Aku bahasa Inggris tapi paling standar lah bahasa Inggris yes no ya. Untuk percakapan standar bisa lah gitu. Jadi kalau mau ada ke luar negeri itu sebenarnya kan kita tidak mesti. Sebenarnya tidak mesti. Tapi kalau bisa lebih bagus. Karena ini Kak, banyak juga wong Cino itu yang bahasa Inggrisnya
parah bahkan butut, mereka berani keluar negeri. Iya. Wong Cino itu kakak misalnya ngajak di Cinonya sendiri ataupun wong Cino keluar, itu ketika mereka bertanya ataupun kita tanya pakai bahasa Inggris, itu tetap balasnya pakai bahasa Cino. Tidak nyambung ya. Cino itu negara yang paling parah bahasa Inggrisnya. Sangat-sangat. Kalau Jepang nggak bisa, tapi masih agak mendingan lah ya. Kalau Cina parah Kak. Inggris pun juga termasuk paling parah bahasa Cina juga kali ya. Jadi kalau Cina alangkah baiknya kalau ada aplikasi misalnya yang kalau kita ngomong apa jadi langsung. ada kan. Aku tuh nggak pakai yang chat itu Kak. Aku wong yang sangat gaptek. Jadi nyari alamat tanpa internet, komunikasi tanpa tanpa aplikasi, benar-benar manual lah, cara manual gitu. Jadi memang kita ini kan mulai pertama jalan DWA, Iya. Yang kedua sama istri, Iya. Ketiga mungkin sama anak, Insya Allah. Dan satu karun tadi juga sudah, kalau istri sering ke Eropa semakin banyak berarti. Istri juga motret, walaupun bisa lah motret, walaupun tidak bisa bilang. Tapi bedanya mungkin lebih banyak selfie kali ya. Lebih ya itu, karena memang itu bedanya. Kalau fotografer itu dia sedikit selfie. Ditambah lagi setelah nikah sama aku Kak, tambah dia tidak motret karena sudah. Ya. Kamu bayar motret gitu. Terima beres sudah sekarang. Ya, jadi tinggal rute itu ditambah ke Eropa sama-sama kayak ada Atau ke Asia. Kalau istri kan belum ke Asia kali. Kalau keliling Asia justru lebih banyak aku dibanding istri. Jadi istri tadi kan belum, masih kurang. Jadi kamu tuh saling melengkapi. Jadi makanya kalau dia cerita di Turki tuh mbak ini, kalau misalnya di Jerman mbak ini, kalau di Eropa, kalau dia cerita sih Eropa Barat tuh lebih mahal dibanding Eropa Timur. Itu kan di Eropa Timur tuh masih terjangkau, Eropa Barat Amsterdam tuh penginapan sangat mahal misalnya itu. Yang penting agak susah tuh kadang soal makanan ya, di lidah ya. Gitu kalau aku Kak. Jadi kalau aku tuh kalau bukan makanan Indonesia, bukan nasionalis ya, aku tidak bisa makan yang bukan makanan Indonesia. Ya, lidahnya memang mungkin. Aku juga dulu pernah ke Vietnam tuh kan ada menu yang baunya begitu nak muntah memang ya. Apa tuh makanan beda. Istri aku malah senang tuh apa tuh. Agak beda memang. Makanan beda. Istri aku malah senang tuh apa tuh. Agak beda memang. Mana kata lemak makannya tapi gitu kan. Kapan kita nyoba aneh ya. Aneh. Di luar ini. Itulah aku sama Beka. Jadi aku kalau untuk belum lagi yang pernah ada menu yang katanya telur yang buaya, kalau kita buaya itu justru dimakan di situ. Apa tuh? Telur. Telur bebek yang Mas justru dibusukkan itu kan. Itu di Filipina itu. Di Vietnam itu ada. Di Vietnam ada juga ya. Tapi justru obat kuat, tapi mereka sebenarnya pakai arah. Enggak boleh. Itu kan enggak boleh kan itu. Yang telur memang anaknya enggak jadi itu nak. Jadi kalau aku Kak pribadi kalau nak jalan itu aku berbekal Kak ibu-ibu. Jadi tempe orek, rendang. Jadi itu salah satu tip, walaupun Indomie. mana-mana tetap kita bawa itu. Cuma kan kalau aku banyak juga kan Indomie kan. Jadi ketika malah ini kalau kebanyakan ketika dia secukupnya ini. Jadi ketika dia habis mulai lemas itu Nah itu akhirnya aku nyiasatinya beli buah-buahan kalau aku. Masih bisa disiasatin lah ya. Beli pisang, beli apel, beli roti misalnya itu. Jadi demikianlah kita bincang-bincang gitu nih. Ngomong ringan lah, tapi ini kan pengalamannya kan sudah jauh. Jadi satu hal mungkin yang bisa diambil sama kawan-kawan nih, perjalanan itu baik lokal maupun luar bukan cuma mimpi untuk wong ngado gitu. Wong yang kita pun bisa melakukannya karena perjalanan itu tidak selalu mahal. Tinggal kita yang menyesuaikan. Mana kita manage ya, Mbak. Dengan budget, dengan kemampuan. Apalagi sekarang banyak pesawat keluar negeri yang murah, Mbak. Promo segala macam. Jadi kalau misalnya ada mimpi keluar negeri, hiduplah gitu. Karena aku pun dulu, aku cerita di awal, dengar uang ke Bali juga, takjub itu. Jadi sampai akhirnya aku bisa ke Jepang, kemana-mana. Mungkin ada yang jauh lebih parah dibanding aku ya. Jadi belum kita ke Timur Tengah lagi ya, belum ya? Belum, insya Allah. Doain Pak ya. Kalau dan laut darat ya? Pergi pulang udara. Pengen sih Pak itu Kak, pengen sih Pak itu. Kan dulu pernah dari yang kita pakai motor itu?
Wong Jambi ya. Mekah itu Jambi. Banyak sih sebenarnya. Aku pernah juga ketemu kakek-kakek naik sepeda umur 75 tahun dari Kita Bandung. rencana naik apa kayak sepeda? Apa mau sepeda motor? Kalau bisa motor ataupun jalur darat itu nah Kak. Bis atau sepur tapi jalur darat itu. Iya. Oke, kira-kira itulah ceritanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau Amin. kita sambung lagi dan nanti kalau bukunya sudah terbit silakan dibeli ya. Makasih sudah diundang Kak. YouTube-nya apa? Aku ada YouTube channel TV aku namanya Jimrock TV. Jimrock. Ya, Jimrock TV. Kalau IG? IG-nya The Jimrock. Itu ada foto-foto aku. Bisa kubek agak Oh, bisa. Oke, kita tukeran. Untuk melengkapi ini kan. Iya, atau aku kirim foto-fotonya bisa kirim Kak. beberapa negara tadi. Siap. Oke. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rajo mancing, Rajo mancing bagan Selat Bangka. Oh, itu nggak pancingnya nah. Pancingnya besar. Oleh kakak batu besar. Oh. Lupakan bersama